Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Enggarjati dengan NBI 14621000259. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pitch deck saya dengan judul Sistem Pendingin Kandang Ayam Berbasis IoT. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini terdapat tabel of content, di mana konten pada pitch deck saya yang pertama ialah problems, yang kedua ialah your product, yang ketiga kompetitor, dan yang keempat adalah inovasi. Baik, introduction proyek ini mengembangkan sistem pendingin suhu otomatis berbasis IoT. Nah, proyek ini tuh menggunakan sistem berbasis IoT yang nanti terhubung di Telegram. Nah, sistemnya itu nanti sistem ini mendeteksi suhu pada kandang ayam. Nah, nanti jika suhunya sudah mencapai ambang batas tertentu, misalkan suhu saya setting di 32 derajat Celcius. Nanti saat suhunya sudah terdeteksi dengan sensor DHT dua-duanya pada 32 derajat Celcius, maka sistem akan otomatis menyala dan mengirimkan suhu saat ini secara real time kepada pengguna, yaitu melalui bot Telegram. Lalu setelah itu sistem akan otomatis menyala, menyemprotkan air ke atas atap kandang ayam, yang dimana di atas atap itu nanti kita pasang sprinkle-sprinkle. Nah, air akan mengalir ke atas atap kandang ayam menggunakan pompa air. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, target pasar. Di sini kita akan menargetkan pertama ialah peternak ayam petelur inisiatif atau peternak ayam petelur yang sudah lama bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Kedua ialah peternak skala kecil dengan minat adopsi teknologi. Nah, kita juga menyasar di peternak ayam kecil yang mereka tuh punya minat besar mengenai teknologi dan ingin mengaplikasikannya di kandang ayam peternakan petelur mereka. Baik, untuk ketiga ialah koperasi dan kelompok ternak. Kita juga akan menyasar koperasi serta kelompok ternak yang ada di daerah-daerah tertentu. Ketiga ialah keempat ialah perusahaan teknologi agrikultur. Maksud saya di sini, saya ingin mengembangkan sistem saya dan ingin menggait perusahaan teknologi agrikultur untuk dapat mendanai sistem saya dan dapat mengembangkannya secara bersama. Oke, ke slide selanjutnya, problem. Nah, masalah apa sih yang dihadapi oleh peternak ayam petelur? Yang pertama itu adalah panas berlebih pada kandang ayam. Nah, pada saat ini, apalagi di jam 12-an ke atas, kandang ayam tuh di dalamnya cuma terdapat biasanya tuh blower. Ada blower di dalam kandang ayam yang dimana itu kurang efektif dan terlalu memakan banyak listrik. Lalu efisiensi waktu. Nah, jadi nanti peternak tidak perlu lagi menyalakan kipas, mematikan kipas, atau ada sistem serupa namun manual. Jadi nanti air akan mengalir di atas atap kandang ayam secara manual dengan dinyalakan dan dimatikan secara manual. Lalu terhadap produktivitas dan kesehatan ayam. Di sini maksud saya produktivitas ayam di saat kandang ayam itu suhunya terlalu tinggi, itu pun tidak baik untuk kesehatan ayam petelur. Jadi nanti produktivitas telur ayam akan menurun, sehingga tidak memenuhi target, lalu terdapat juga nafsu makan ayam yang sedikit menurun juga. Serta nafas ayam ketika suhu kandang itu panas, nafas ayam uh, seakan kayak berat, nafas ayam tuh berat, kayak ngkrong-ngkrong gitu. Nah, oke, ke slide selanjutnya, solusi. Nah, di sini saya menawarkan solusi dengan para peternak pun tidak perlu datang terus mengecek suhu kandang atau mematikan kipas angin, dan secara manual kita kan sudah melakukan sistem otomatisasi, dan sistem ini juga dapat mengecek suhu pada kandang ayam tersebut secara real time. Dengan kedua ialah efisiensi waktu dan listrik. Nah, efisiensi waktu dan listrik di sini ialah kayak kipas angin. Jadi kipas angin itu terlalu boros jika kita biarkan atau bahkan mungkin kita lupa untuk mematikannya. Nah, sistem ini tuh dia bekerja secara otomatis, jadi dia tidak selalu memakan daya. Dia memakan daya cukup kecil untuk
untuk mengaktifkan sensornya, sensor DHT22 untuk mengecek suhu kandang pada saat ini. Yang ketiga ialah meningkatkan produktivitas telur ayam. Tentu produktivitas produktivitas ternak yang menurun diakibatkan oleh suhu kandang sangat berpengaruh pada penghasilan para peternak ayam atau peternak insentif ayam yang uh, menggantungkan penghasilannya melalui peternakan ini. Jadi untuk memaksimalkan hasil hasil peternakan, tentu sistem ini sangat membantu untuk memaksimalkan hasil panen telur ayam yang maksimal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, biar produk apa sih produk saya ini? Nah, the future atau kedepannya menjadi teknologi terdepan bagi peternakan pintar. Yang kedua, sistem ini akan berkelanjutan dan terus berkembang serta akan mengadopsi AI yang lebih canggih. Jadi, saya tidak berhenti di sistem ini doang. Nanti kita juga akan melakukan update-update sistem lagi mengenai sistem ini dan melakukan pembaruan lagi mengenai sistem ini dan agar sistem ini tuh bisa terintegrasikan secara luas dan mencakup pemasaran yang luas juga, lalu dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar. Nah, berikutnya ya saya berencana bekerjasama dengan industri peternakan untuk mengembangkan teknologi. Nah, ini dia. Kayak kita akan berusaha untuk mengembangkan sistem ini. Jadi tidak stuck di versi ini. Nah, kasarannya baik. Untuk fitur. Nah, fitur apa yang dimiliki oleh sistem ini? Nah, sistem ini tuh kayak sudah user friendly atau mudah digunakan, tidak ribet untuk penggunaannya, kita tinggal memasang doang, lalu kita cukup setting botnya, lalu sistem ini akan bekerja. Nah, kedua dilengkapi dengan sensor suhu DHT22. Baik sensor suhu DHT22 ini cukup akurat untuk mendeteksi suhu dan kelembapan dibandingkan dengan DHT11. Yang ketiga ya bot Telegram untuk informasi suhu. Jadi nanti informasi suhu akan kita dapat di dalam bot Telegram ini. Nanti bot Telegram akan mengirimkan notifikasi berkala. Kita setting nanti notifikasinya bisa terkirim sekitar 10 menit sekali untuk mengirimkan informasi suhu pada kandang secara real time. Oke, baik ke slide selanjutnya. Kompetitor. Nah, saya meriset tentang sistem ini di Indonesia dan saya cukup cukup jarang untuk menemukan sistem yang sama bergerak di bidang peternakan peternakan ayam atau hewan sejenisnya. Nah, namun di sini saya menemukan sistem yang bekerja pada tani box, di mana tani box ini untuk pertanian bukan untuk peternakan. Jadi di Tanibox ini solusi IoT untuk pertanian. Tanibox menawarkan sensor dan sistem pemantauan yang bisa digunakan untuk kontrol suhu dan kelembapan. Nah, yang kedua ini terdapat farm atau peternakan yang ada di Indonesia dengan sistem yang cukup memadai, yaitu Neurofarm. Produk Neurofarm belum fokus pada peternakan, dia tuh tidak secara khusus fokus di peternakan, namun cukup luas mencakupnya, tidak secara inisiatif bergerak di bidang peternakan, tetapi teknologi yang mereka gunakan seperti sensor lingkungan dan platform pemantauan berbasis aplikasi dapat diterapkan untuk industri peternakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya juga pernah untuk membuat sistem sistem ini. Saya mendapatkan narasumber dari daerah Mojokerto. Nah, berikut gambaran sistemnya. Dan ini adalah pompa airnya, serta ini adalah rangkaiannya. Di sini saya menggunakan relay untuk nanti mengatur pompa airnya. Di sini juga ada indikator lampu ketika nyala dan mati. Lalu di sini juga terdapat sensor suhunya. Nah, saya menggunakan ESP32. Kenapa? Karena ESP32 adalah bisa 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 tersambung dengan jaringan internet atau WiFi yang kita butuhkan untuk mengatur atau mengirimkan notifikasi kepada bot Telegram tadi. Baik, di bawahnya juga terdapat 3D painting untuk sistemnya. Jadi nanti pompa airnya dari sini aliran airnya atau kita bisa menggunakan tandon. Biasanya kan tandon tandon lebih lebih rendah daripada atap kandang ayam. Jadi kita nanti menggunakan seperti ini dan di sini juga terdapat paralon-paralon
yang di atasnya juga tersambung dengan sprinkle berikut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih banyak telah menyimak presentasi pitch deck saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya Wahyangga Jati dengan NBI 14621000259 dengan dosen pengampu Bapak Anang. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.